Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat mengenai bagaimana caranya saya mengajarkan siswi saya untuk melakukan penjumlahan dengan susun ke bawah. Berikut ini saya akan perlihatkan kesalahan-kesalahan apa saja yang biasa sering dilakukan oleh siswa dan siswi ketika melaksanakan penjumlahan susun ke bawah. Dan saya akan berikan solusinya. Bagaimana cara kita mensiasati agar siswa-siswi kita tidak melakukan kesalahan ketika melakukan penjumlahan susun ke bawah. Yang pertama, sejak awal kita harus ajarkan kepada siswa-siswi ketika melakukan penulisan angka seperti ini untuk merubah susun ke bawahnya, ada baiknya ditulis dari belakang. Maksudnya dari belakang adalah bukan 57-nya yang ditulis terlebih dahulu, tetapi sebagai contoh adalah ini, 145 yang ditulis adalah angka 5-nya terlebih dahulu, kemudian angka 4-nya, baru kemudian 1. Dan untuk 57 adalah yang ditulis 7-nya terlebih dahulu, baru angka 5-nya. Dengan cara seperti ini, anak tidak akan lagi tertukar untuk meletakkan satuan sesuai dengan satuan, puluhan sesuai dengan puluhan, ratusan sesuai dengan ratusan. Karena seringkali selama saya mengajar, anak-anak melakukan kesalahan seperti ini. 145 ditambah 57, mereka menulisnya seperti ini. Mengapa hal ini terjadi? Karena anak sudah terbiasa menulis dari depan 145 ditambah 57. Karena ini dia merasa nilainya sama. Padahal seharusnya puluhan di puluhan, satuan di satuan, dan ratusan di ratusan. Inilah yang melatar belakangi saya untuk mengajarkan siswa-siswi saya sejak dari awal untuk menulis angkanya dari belakang. Sekalipun angkanya soalnya seperti ini, misalnya 43 ditambah 32 sama dengan untuk 43-nya tetap ditulis 3 dulu baru 4, terus 32 2 dulu baru 3, seperti ini. Baik sahabat, jadi sudah sejak dari awal kita ajarkan untuk menulis dari belakang. Jadi nanti ketika menemui angka ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, anak sudah terbiasa untuk meletakkan sesuai dengan nilai-nilainya. Oke, baik. Berikutnya yang saya ajarkan adalah untuk selalu memberikan jarak antar angka. Oke, baik sahabat. Selain jarak itu tadi, kita juga harus mengajarkan kepada siswi-siswi kita bahwa angka yang pertama dengan kedua juga harus diberikan jarak, ya, harus diberikan jarak. Hal ini bertujuan agar siswa-siswi kita tidak keliru ketika menjumlahkan angka dari yang atas maupun yang bawah. Selain dikasih jarak, berikutnya adalah yang saya ajarkan kepada mereka adalah berikan kolom atau garis bantuan seperti ini di setiap angka. Saya beritahukan bahwa ini hanya cara di awal ketika kita pertama kali mengajarkan kepada siswa-siswi kita agar mereka jelas. Ya, kemudian ada satu garis lagi yang di sebelah atas. Nah, fungsinya apa? Nanti sahabat lihat ya. Makanya terus lihat video ini agar sahabat tahu maksud dari saya untuk meletakkan membuat kolom di atas itu tadi. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sensori, aktifkan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih. Oke, berikutnya
kita memulai untuk menjumlahkan. 5 ditambah 7. 5 ditambah 7. 5 di kepala, 7 di jari. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minta anak tulis terlebih dahulu di sisi luar angka 12. 12. Oke. Berikutnya, selalu kasih tahu ke anak untuk menulis dari belakang. Berarti 2-nya dulu yang ditulis. 2 ditaruh di kolom ini. Oke. Karena biasanya jika kita tidak membuat seperti ini, anak akan langsung meletakkan 12 di kolom yang sini. Lalu beritahu kepada anak, angka yang 1 itu diletakkan 1 kolom setelah angka yang sudah kita jumlahkan. Jadi 1 kolom setelah angka yang dijumlahkan. Bukan yang di bawah ya, tetapi yang kolom di atas. Kita tulis ini 1. Seperti itu. Ya, jadi kolom ini digunakan nantinya untuk meletakkan sisipan sahabat, hasil dari sisipan ini, atau ketika kita untuk pengurangan bisa juga ketika kita mencoret karena sistem pinjam kita bisa menulisnya lagi di atas dari hasil peminjaman dari angka sebelahnya. Berikutnya yang biasa saya ajarkan lagi kepada siswi saya adalah bahwa ketika menjumlahkan, yaitu ini 1 ditambah 4, minta mereka untuk melingkarinya terlebih dahulu. Baru minta ia menjumlahkan. Kenapa harus dilingkari? Agar mereka tahu bahwa yang sedang atau akan mereka hitung adalah angka 1 ditambah 4. Ya, selalu minta terlebih dahulu agar anak mengucapkan 1 ditambah 4. Jadi, kenapa ini selalu diminta untuk diucapkan? Agar mereka tidak lupa bahwa yang sedang mereka lakukan adalah penjumlahan, bukan operasi hitungan yang lainnya. Oke, 1 ditambah 4. 1 di kepala, 4 di jari. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk penulisannya, karena tadi sudah kita kasih jarak antara angka yang baris pertama dengan baris kedua, kita bisa letakkan di bawah. Seperti ini. Karena biasanya siswa-siswi suka lupa ketika hasil menjumlahkan ini, mereka langsung tulis di sini. Nah, dengan ada jarak ini kita bisa menulis dari hasil penjumlahan 2 bilangan yang di atas. Oke. Kemudian, untuk pengerjaan berikutnya, lingkari lagi 2 bilangan tadi, yaitu 5 ditambah 5. 5 ditambah 5. 5 di kepala, 5 di jari. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingatkan untuk tulis terlebih dahulu di luar 10, tulis coret angka dari belakangnya 0, tulis di sini, lalu satunya ditulis di kolom yang atas ini. Seperti itu sahabat. Lalu untuk mengerjakan berikutnya, kembali minta anak untuk lingkari. 1 ditambah 1. 1 di kepala, 1 di jari. 1, 2. Nah, karena di sini tidak ada bilangan lain, anak bisa langsung meletakkan di sini 2. Jadi jawabannya adalah 202. 202. Oke sahabat, itulah tips yang bisa saya berikan ketika saya mengajarkan siswa-siswi saya untuk mengajarkan mereka penjumlahan dengan susun ke bawah. Semoga cara yang saya perlihatkan ini dapat bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya dalam rangka mengajarkan siswa-siswi di sekolah atau mengajarkan putra dan putri di rumah. Apabila ada kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.